tuh. Sana ada gedung juga teman-teman. Jadi pemandangan kotanya kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Mantap banget ya. Oke teman-teman, jadi ini sarapan 2 pagi ini. Ada ikan scrambled eggs, ada dessertnya ini dan minumnya. Kita pengen coba scrambled eggsnya. Ini scrambled eggsnya. Lihat scrambled eggsnya. Ini kita lihat lah. Mantap. Lumayan enak tapi nggak ada rasanya. 7/10 sih ratingnya. Juga rasanya hambar tapi enak. Kayaknya harus dipakein garam lagi. Oke teman-teman, kita cobain jus jambu merah. Jusnya seger banget sih. Lagi-lagi no sugar, which is it's good because I don't like any juice with sugar because it's not healthy or unhealthy. At least that jus murni tanpa gula. Mantap. Most of his friends at home. Many ways here. Kalau aku makan daging itu, daging base sebenarnya bikin kayak gitu yang masih campur. Kalau yang daging langsung gitu aku nggak berani. Tapi kalau udah dikering-keringin gitu aku bisa makan. Mereka malah nggak sama sekali. Iya. Bukan anti babi, cuma bukan makanan gua aja. Nggak pernah makan juga sih. Anti babi. Anti babi or Uncle Babi? Anti babi and Uncle Babi. Babi Om. Anti babi and Om Babi. Dia semua ditiru mah. Iya. Kita ngomong bahasa Indonesia juga ditiru sama dia mah. Mana Uncle Babi? Uncle Babi and Uncle Babi and Om Babi. Babi. Kau babi. Om Babi, Uncle Babi and Auntie Babi. Baby Babi. Sister Babi and brother Babi. Ngomongin terus gak Parah emang. Ajarannya ini nih. Peter kemarin mati itu. Dia. Mama Babi. Kalau di pabrik bahaya loh. Sister Babi. Itu dalam dia ngatain orang yang ada di situ. Babi Babi. Yo, you only. Peter Babi. No. Michael Babi. Don't be crazy, bro. You look like a crazy man. Don't be crazy. Oke teman-teman, jadi karena Kevin dan Peter belum tidur, mereka mau tidur dulu teman-teman, dan kita udah tidur dari malam. Kita masih ada waktu untuk at least review kali ya ruangannya ini teman-teman, dan fasilitas apa aja yang kita dapetin dari kamar hotel ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang gue udah ada di kamar hotelnya. Di sini tuh seperti ini ya teman-teman penampakannya. Wow. Tipe superior. Udah gila emang kayak segini kamar. Harganya berapa nih? Jutaan teman-teman. Kemarin dibayarnya bilnya 4.450.000. Wow. Terlalu berlebihan sih sebenarnya, tapi itu oke. Kita bisa review teman-teman ruangannya dan fasilitas apa aja yang bisa kita dapetin dengan harga 4.450.000. Oke, yang pertama di sini ada
menu utamanya ya teman-teman. Jadi kasur dengan ukuran yang sangat besar, bahkan tuh kalau gue begini aja teman-teman, tangan gue nggak nyampe ke sana, aduh, tidak nyampe. Jadi benar-benar gede banget. Bantalnya pun juga, nah, ini bantal gede banget asli, dan gitu empuk lagi tuh, bantalnya empuk banget teman-teman. Jadi nyaman kalau tidur di malam hari. Selimut, dapat selimut juga yang lembut dan tebal ya teman-teman ya. Ini selimutnya seperti ini, jadi kita nggak akan kedinginan tengah malam. Ini untuk lampu yang kamar sini, lampu utamanya ada di sana ya teman-teman. Tuh lampu utama di situ dengan steker yang di sini teman-teman. Jadi beda di bagian steker ini untuk lampu di sana. Seperti itu ya. Nah, untuk lampu baca ini atau lampu malam ini, kalau kita malam-malam mau baca atau mungkin butuh penerangan yang sedikit lebih redup ya teman-teman. Jadi ini untuk yang lampu baca seperti ini di kamarnya di sini teman. Tuh seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Ingin menyalakan lampu yang mana supaya kalau kalian nggak terlalu silau di malam-malam, ya gunakan lampu yang ini ya teman-teman. Ada juga saklar untuk mengatur seperti ini ya teman, AC sentral temperatur gitu di sini. Nah itu ini untuk AC yang tidak terlalu dingin dan untuk terus. Nah, tiga ada, jadi ada 3 teman-teman. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalian mau AC yang seperti apa? Apakah yang AC-nya nggak terlalu dingin atau yang memang maksimum? Nah, tuh AC-nya sudah nyala. Kemudian juga di sini kalau kita bisa menemukan ada kursi untuk bersantai yang posisinya itu langsung menghadap ke jendela ya teman-teman. Jadi ya untuk ngopi-ngopi, untuk santai-santai. Dan di sini juga tidak lupa ada meja, meja kayak meja kecil gitu teman-teman. Jadi ini kursi yang lumayan panjang menurut sana, seperti itu. Kalian bisa bersantai. Kemudian di sini ada mejanya seperti ini, seperti ini. Di situ juga ada jendela yang lumayan besar, viewsnya seperti ini teman-teman. Seperti biasa jendelanya bentuknya prisma begini ya teman-teman, jadi bisa menghadap ke view kota Jakarta secara 180 derajat. Dari sini muter sampai ke sana teman-teman, jadi benar-benar menonjol keluar. Dan kalian bisa lihat teman-teman tuh viewsnya. Wow. Nah, itu sana ada gedung megah teman-teman. Jadi pemandangan kotanya kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Mantap banget ya. Dan di sana juga ada pemandangan yang di bawah ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat semua yang ada di bawah seperti itu. Mantap sih. Nah, seperti itu. Dan di sebelah ada gedung juga teman-teman. Sepertinya hotel juga sih. Kemudian di situ. Nah, itu dia. Seperti itu. Kemudian di sini kita dapat hording ya teman-teman. Nah, hordingnya seperti ini. Jadi untuk hording ini terbagi atas 2 tirai ya teman-teman. Ada hording yang sebelah kanan dan yang kirinya di sana teman-teman. Kalian bisa buka aja kalau udah pagi. Di sini mantap banget sih pemandangannya. Dan kalian bisa tutup kalau sudah malam ya teman-teman. Kalau saat kalian tidur ditutup aja untuk privacy kalian. Nah, ini meja ini bisa kita pakai untuk duduk
atau menaruh barang-barang kita mungkin yang kita bawa, atau mungkin untuk kalian para perempuan mungkin bisa untuk taruh perhiasan ataupun juga peralatan make up kalian, karena di sini memang ada kaca ya teman-teman. Nah seperti ini kacanya lumayan gede sih tuh, jadi kalian bisa gunakan kaca ini untuk dandan, untuk merias atau melakukan make up. Juga di sini ada kursi untuk kalian duduk atau melakukan riasan wajah. Kemudian ada TV-nya seperti ini teman-teman, jadi emang nggak cukup gede banget sih teman-teman, cuma at least kita bisa nonton siaran-siaran, dan ada juga internetnya ya teman-teman. Jadi untuk kamar yang tipe deluxe superior ini internetnya itu private ya teman-teman, jadi untuk wifi hanya bisa diakses oleh si penghuni kamar ini, tidak gabung ya teman-teman. Di sini ada pantry yang bentuknya seperti ini teman-teman, jadi kita bisa dapat teh. Tadinya di sini ada banyak teh, dan juga karena udah gua minum ya teman-teman, jadi ya seperti inilah. Terus ini dapat kayak gelas untuk ngeteh, untuk ngopi atau sebagainya. Ada juga sendok tehnya untuk mengaduk gula mungkin ataupun larutan teh. Kemudian juga ada untuk ceret atau kettle ya teman-teman, untuk manasin air. Dan untuk di bawah ini kita bisa menemukan adanya kulkas yang bentuknya seperti ini teman, kulkas kecil, dan di sini kita bisa naruh minuman-minuman kita, ataupun mungkin kalian bawa makanan-makanan yang butuh untuk dimasukkan ke dalam kulkas. Kalian bisa menggunakan kulkas yang kecil ini teman-teman, untuk at least setidaknya bisa bertahan tetap segar sampai kalian pulang dari liburan kalian gitu ya teman-teman. Jadi bagus banget, fasilitas yang mungkin terlihat sepele atau useless, tapi ini membantu banget untuk kalian yang mungkin liburan dalam jangka waktu yang lama. Dan juga kita dapat penyimpanan kecil ya teman-teman di sini di atas kulkas, jadi kalian bisa taruh apapun yang kalian ingin simpan di penyimpanan kecil ini, at least yang steril ya teman-teman. Jadi untuk mungkin makanan yang memang kalian ingin simpan, misalnya untuk makanan yang baru kalian order atau apa gitu, sambil kalian menyeduh teh atau kopi di bagian atas gitu teman-teman. Jadi kalian bisa simpan itu di sini, karena di sini bagian sini lebih hangat ya teman-teman. Jadi kalian bisa mempertahankan kesegaran dari makanan yang kalian order tetap hangat. Nah ini untuk tempat tidurnya bagian samping kiri ya teman-teman. Jadi sama kita juga mendapatkan lampu malam atau lampu baca ya teman-teman. Jadi di sini stekernya ada di masing-masing sisi ya teman-teman. Jadi kalian tidak berebut pada saat kalian tidak bisa tidur tanpa mematikan lampu ya teman-teman. Jadi nggak berebut dengan yang sebelahnya, karena memang jaraknya cukup jauh seperti itu. Jadi untuk steker yang ini untuk matikan lampu ya di sini ya teman-teman. Meja kecil untuk menaruh barang-barang. Nah untuk yang di sisi kiri ini itu dia nggak dapat kontrol penuh untuk ngontrol AC dari ruangan ini teman-teman. Jadi hanya ada di satu sisi saja kontrol AC-nya, dan kontrol untuk lampu ruangan ya, lampu kamar, lampu utamanya itu hanya ada di sebelah kanan. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada papan yang terbuat dari kayu, tapi at least ini menambah estetika ya teman-teman. Jadi estetikanya benar-benar diperhatikan, sehingga kita sebagai tamu yang sudah mengeluarkan biaya untuk mendapatkan fasilitas ini, kamar ini, kita bisa lebih nyaman dan lebih bisa menikmati keindahan dari estetika dan juga nilai-nilai tata ruangan yang baik teman-teman. Jadi benar-benar dipikirkan. Juga ada bantal yang besar
dan empuk ya teman-teman. Jadi at least kalian bisa tidur dengan nyaman, dengan empuk, tanpa membuat kepala kalian sakit ataupun leher kalian sakit. Dan selimutnya juga besar. Di sini ada cermin lagi. Cerminnya ini kayaknya untuk ini cermin yang ke atas, dari atas sampai bawah ya teman-teman. Jadi kayaknya untuk kita mengatur busana ya teman-teman. Jadi supaya bisa melihat bagaimana tampilan kita dengan busana tertentu ya teman-teman. Jadi at least kalian bisa menggunakan cermin ini untuk melihat tatanan kalian dalam berbusana teman-teman. Dan juga di bagian sini ada lemari teman-teman. Jadi lemarinya itu tepat ada di samping pantry. Nah di sini kalian bisa menyimpan baju, handuk atau apapun itu. Ya baju lah teman-teman, at least punya penyimpanan yang layak dan besar, karena memang besar banget ini lemarinya. Atau mungkin kalian bisa menyimpan sepatu teman-teman di sini. Ya who knows, kalau bisa menyimpan sepatu, buat biasa sih memang fasilitasnya. Kemudian juga ada brankas yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang mungkin menurut kalian harus berada dalam tempat yang aman ya teman-teman. Jadi selama kalian liburan, kalian bisa menggunakan brankas ini untuk menyimpan semua dokumen kalian yang bisa kalian simpan di tempat yang memang sudah harusnya disediakan ya teman-teman untuk para turis, seperti paspor, visa, atau apapun lainnya. Uang mungkin yang kalian bisa taruh di sini. Mungkin kalian ingin keluar tapi nggak mau banyak uang cash yang kalian bawa, kalian bisa taruh sisa uang kalian di sini dan bawa uang kalian yang lainnya secukupnya teman-teman. Dan itulah gunanya trip planner. Kemudian di sini juga ada kompartemen kecil yang bisa kalian gunakan untuk menaruh sepatu kalian teman-teman. Jadi ya fleksibel banget sih. Kemudian di sini pintu keluarnya seperti ini teman-teman. Jadi ya seperti biasa sebuah hotel yang kelasnya berbintang 4 itu pintunya seperti ini, dan ada juga tray untuk do not disturb. So ya kalian bisa gunakan itu untuk di luar ya teman-teman, ditaruh di handle pintu di luar supaya home service tidak mengganggu kalian ya teman-teman, karena memang setiap hari room service akan membersihkan ruangan kalian untuk memastikan kalian itu dapat handuk yang selalu baru, kemudian juga ruangannya tertata rapi, dan juga memastikan tray-tray yang sudah kosong yang memang harusnya ada isinya itu teman-teman, seperti yang teh tadi itu diisi lagi ya teman-teman, karena yang teh tadi udah gua ambil untuk diminum ya, jadi udah kosong semua, harusnya ada tehnya teman-teman. Oke, terus kemudian di sini ada kamar mandi. Nah, dimulai dari bagian sini teman-teman. Ini adalah wastafel, tempat kalian menggosok gigi, dan juga kita dapat tisu. Tisu ini sangat-sangat dibutuhkan ya teman-teman di toilet seperti ini, supaya suasana kamar mandinya dapat kalian bersihkan dengan baik menggunakan tisu ini, ataupun kalian bisa menggunakan tisu ini untuk berbenah teman-teman ya. Dan contohnya untuk menghapus make up, atau mungkin setelah kalian melakukan kegiatan cuci tangan, kalian bisa menggunakan tisu ini untuk mengeringkan. Kemudian juga ada hair dryer, ataupun juga ya bisa kalian gunakan untuk mengeringkan tangan ya teman-teman. Kemudian juga di sini kalian dapat cermin yang ukurannya ya, cukup besar lah teman-teman. Jadi at least kalian bisa menggunakan cermin ini untuk menggosok gigi kalian, ataupun mencuci muka, ataupun yang lainnya teman-teman. Jadi at least kalian bisa menggunakan cermin yang ukurannya lumayan besar ini. Jadi cermin ini bentuknya letter L, yang samping ini juga ada teman-teman ya, seperti ini sampai ke atas. Dan di atas pun juga ada lampu yang lumayan bisa menerangi
aktivitas kita selama berada di dalam kamar mandi ini teman-teman. Khususnya di depan wastafel, dan di sini ada 2 handle atau 2 putaran untuk mengaktifkan air panas ataupun air biasa ataupun air dingin teman-teman. Jadi kalian putar handle ini kalau kalian menggunakan air panas. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini airnya air panas. Nah untuk mengatur tingkat kepanasannya atau tingkat kehangatan airnya, kalian bisa putar handle. Dan satunya lagi untuk ke kanan ini air dingin yang kuat seperti ini teman-teman, dan untuk ke kiri dia akan keluar air hangat. Kemudian di sini kita dapat gosok gigi dan juga peralatan mandi lainnya. Gosok gigi dapat 2 ya teman-teman, karena memang kamar ini untuk 2 orang. Gelas untuk kumur-kumur teman-teman, jadi kalian bisa menggunakan gelas ini untuk kumur-kumur. Dan ini adalah toiletnya teman-teman, tempat dimana kita melakukan ritual itu teman-teman ya. Jadi untuk toiletnya seperti ini, memang desainnya pun sederhana sih. Kemudian di sini juga ada flush untuk kita cebok ya teman-teman. Nah di sini adalah bathtub, tempat di mana kita bisa mandi dan berendam ya teman-teman. Kemudian di situ ada rak untuk menggantungkan handuk, dan dimana setiap kita keluar dari hotel, ruangan ini akan dibersihkan lagi teman-teman. Jadi handuk yang bersih dan baru selalu tersedia di rak ini ya teman-teman. Di atas pun juga ada lampu yang bisa menerangi kita pada saat malam hari saat berendam di sini teman-teman, di bathtub ini. Dan kemudian kita mendapatkan hordeng, untuk menutup bagian bathtub ini teman-teman, supaya pada saat kalian melakukan shower atau menyalakan air di shower itu teman-teman, air ini nggak muncrat sampai keluar-keluar ya teman-teman. Keset ini juga tersedia baru teman-teman, jadi pada saat nanti kamarnya diberesin, pada saat nanti kita meninggalkan hotel untuk mungkin pergi jalan-jalan atau kemana, itu semua sudah diberesin teman-teman ya. Jadi dipel dan semuanya diganti dengan yang baru. Kemudian kembali lagi soal mandi teman-teman ya. Jadi di sini kita mendapatkan sabun dan shampoo yang bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi cair, ada untuk mengatur air dingin dan air panas teman-teman ya. Jadi berbeda dengan di kamar sebelumnya teman-teman, yang dimana di hotel yang sama tapi tipe ruangannya bukanlah deluxe superior. Yang untuk yang deluxe superior ini kalian menggunakan handle yang bentuknya diputar ya teman-teman, atau knob, kita menyebutnya knob. Untuk air, kalian menggunakan knob yang diputar seperti ini untuk air panas, dan yang sebelahnya untuk menyalakan air teman-teman. Yang dimana untuk knob yang kedua ini harus diputar untuk menyetel tingkat kehangatan dari air tersebut teman-teman ya. Dan yang untuk sebelahnya ini digunakan untuk mematikan atau menghidupkan air teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakannya pada saat mandi. Jangan diputar keduanya secara mentok ya teman-teman, karena kalian tidak akan bisa mendapatkan settingan air yang pas untuk kalian. Jika kalian ingin mandi, ada baiknya kalian mencoba dulu untuk memutarnya secara perlahan, supaya kalian bisa mendapatkan settingan air yang memang benar-benar pas untuk kalian mandi teman-teman. Karena memang bisa sangat panas sekali airnya ketika kalian sembarangan untuk memutar knobnya teman-teman. Kemudian di sini juga ada untuk mengeluarkan air teman-teman ya. Jadi kalian harus memasang seperti ini dulu supaya airnya itu dapat tertahan teman-teman. Jadi kalian harus mengisi bathtub ini sebelum kalian berendam teman-teman ya. Jadi jangan lupa ditutup lubang pembuangan airnya teman-teman. Nah ini kita coba nyalakan seperti ini teman-teman ya. Nah ini airnya lumayan hangat teman-teman ya. Jadi kalian harus pastikan kalian menyetel settingan airnya dengan benar supaya
kalian tidak kepanasan teman-teman ya. Jadi memang seperti itu. Nah ini seperti ini. Nah ini ada handle yang bisa kalian tarik. Dan seperti ini teman-teman, ini kalian tarik maka shower yang di atas akan berfungsi ya teman-teman. Jadi kalian ingin mengisi bak ini teman-teman, bak bathtubnya, kalian harus menyalakan air, kemudian ininya jangan ditarik teman-teman, handle-nya pastikan tetap dalam keadaan tertutup supaya air yang keluar itu di peran ini teman-teman ya. Jadi jangan terbalik seperti ini. Dan ketika kalian ingin menggunakan shower untuk mandi, maka kalian cukup menarik knob yang di sini teman-teman. Jadi kalian tarik saja, nanti keran akan otomatis berhenti. Ketika sudah hampir penuh ya teman-teman, misalnya sudah hampir penuh, maka kalian harus mematikan dengan memutar knobnya ke arah kanan seperti ini. Pastikan knobnya menutup airnya dengan sempurna ya teman-teman. Kemudian jika kalian ingin menguras airnya, maka kalian harus menarik seperti ini teman-teman. Nah itu nanti otomatis airnya akan habis terkuras seperti itu teman-teman ya. Ada pintu kamar mandi yang dimana pintunya ini terbuat dari kayu teman-teman ya, dan ada handle-nya yang bisa kita kunci dari dalam. Jika kalian ingin membuka, tinggal diputar saja. Jika kalian ingin mengunci, tinggal dipencet saja teman-teman ya. Jadi ya at least kalian bisa mendapatkan privacy lebih, meskipun gue yakin orang yang menggunakan hotel ini juga pasti perginya bersama pasangan atau keluarga. At least kalian disediakan pengaman atau kunci tambahan pada toilet ini teman-teman, atau ruangan kamar mandi ini. Kemudian juga ada gantungan atau handle yang bisa kita gunakan untuk menggantung handuk ataupun peralatan mandi kalian yang kalian bawa dalam bentuk tas atau pouch kecil ya teman-teman. At least kalian disediakan untuk menggantungnya di sini. Jika kalian tidak ingin menggunakan peralatan mandi yang sudah disediakan oleh hotel, termasuk sikat gigi, pencukur rambut dan lain-lainnya. Ini juga ada steker atau yang bisa kita gunakan untuk mematikan lampu kamar mandi. Jadi kalau di sini pun juga disediakan card holder untuk kartu akses kita teman-teman ya. Jadi untuk mengakses kelistrikan yang ada di sini itu harus dengan kartu akses yang kita dapatkan ya teman-teman. Jadi tidak bisa sembarangan untuk mematikan lampu kamar mandi juga demikian ya teman-teman. Jadi pastikan aja ini stekernya nyala. Kemudian kalian setelah ingin keluar, cabut saja. Setelah kalian kembali dari tujuan tempat kalian berwisata, kalian bisa langsung menancapkan si kartu aksesnya ini di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah fasilitas yang kita dapatkan dari kamar hotel seharga jutaan rupiah per malam ini ya teman-teman. At least kalian bisa mendapatkan gambaran fasilitas hotel apa saja sih yang bisa kita dapatkan dengan harga kamar yang lumayan fantastis ya teman-teman. Untuk orang kayak gua gitu, satu malam jutaan itu sangat-sangat sayang gitu teman-teman, karena gue biasa dan sangat terbiasa untuk menyewa fasilitas hotel yang memang sederhana tapi nyaman teman-teman dan bersih gitu. Kalau sederhana, nyaman dan bersih, harganya affordable teman-teman, itu masih banyak ya teman-teman. Tapi kalau harganya murah tapi fasilitasnya sama sekali tidak membuat kita nyaman, nah ini yang harus kita hindari teman-teman. Jadi memang ada harga, ada rupa, tapi what to buy-nya itu yang berbeda teman-teman di setiap fasilitas hotel yang bisa kita pilih. Usahakan kalian jika ingin bepergian kemanapun yang membutuhkan fasilitas penginapan, carilah fasilitas penginapan yang memang benar-benar terpercaya dan baik teman-teman kualitasnya. Jangan kalian cari yang harganya hanya murah saja teman-teman, tapi fasilitasnya tidak terjamin teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kemampuan uang kalian untuk menyewa sebuah fasilitas yang mungkin bisa kalian gunakan selama kalian berlibur teman-teman. Jika kalian merasa video yang gua bikin ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu mungkin teman-teman kalian ada yang butuh hotel gitu untuk liburan.
who knows. Dan buat kalian yang belum follow gue di Instagram, silahkan follow Instagram gue di sini teman-teman. Silahkan di follow dan juga jangan lupa kalian subscribe serta like video ini supaya kalian gak ketinggalan informasi dan video-video lainnya dari channel gue teman-teman ya. So last but not least, I'll see you next video. Goodbye. Selamat berlibur teman-teman semua.